Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Triana Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini kita akan belajar materi biologi untuk SMA kelas 11 di semester 1, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia, khusus untuk materi golongan darah, transfusi darah, dan sistem limpatik. Ayo kita sama-sama menyimak video materi berikut ini. Sistem peredaran darah manusia, golongan darah, transfusi darah, dan sistem limpatik. Tujuan pembelajaran: golongan darah. Golongan darah dapat didasarkan oleh golongan darah sistem ABO dan penggolongan darah sistem Rhesus. Golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner. Golongan darah sistem ABO ditentukan oleh faktor antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin pada darah. Agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit. Agglutinin adalah antibodi yang terdapat pada plasma darah yang akan bereaksi dengan agglutinogen yang berbeda. Golongan darah A memiliki agglutinogen A dan memiliki agglutinin beta. Golongan darah B memiliki agglutinogen B dan agglutinin alfa. Golongan darah AB memiliki agglutinogen A dan B namun tidak memiliki agglutinin. Sedangkan golongan darah O tidak memiliki agglutinogen dan memiliki agglutinin alfa dan beta. Transfusi darah adalah proses penyaluran darah dari seseorang ke orang lain. Donor adalah orang yang menyumbangkan darahnya ke resipien. Resipien adalah orang yang menerima darah dari donor. Transfusi darah dapat dilakukan dengan lancar apabila golongan darah cocok. Jika golongan darah tidak cocok, darah akan mengalami agglutinasi atau resipien akan menolak darah donor karena dianggap sebagai benda asing. Golongan darah O disebut sebagai donor universal karena dapat memberikan darahnya ke seluruh golongan darah. Golongan darah AB disebut resipien universal karena dapat menerima darah dari seluruh golongan darah. Namun pada kenyataannya transfusi darah dari golongan darah yang berbeda sangat dihindari karena akan menimbulkan resiko yang besar. Cara penentuan golongan darah. Jika darah seseorang yang ditetesi serum agglutinin A terjadi agglutinasi, artinya golongan darahnya adalah A atau AB. Namun jika tidak terjadi agglutinasi, artinya golongan darahnya B atau O. Jika darah seseorang ditetesi serum agglutinin B dan terjadi agglutinasi, maka golongan darahnya adalah B atau AB. Namun jika tidak terjadi agglutinasi, maka golongan darahnya adalah A atau O. Penggolongan darah sistem Rhesus. Berdasarkan ada atau tidaknya agglutinogen atau antigen RhD pada permukaan sel darah merah. Individu yang memiliki antigen RhD artinya memiliki Rhesus positif, sedangkan individu yang tidak memiliki antigen RhD artinya memiliki Rhesus negatif. Seseorang dengan darah Rh negatif jika diberi darah Rh positif, maka akan segera memproduksi agglutinin anti-RhD. Transfusi Rh positif pertama tidak berbahaya, namun transfusi Rh positif selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya hemolisis sel darah merah donor karena anti-RhD yang terbentuk sudah banyak. Hemolisis adalah pecahnya membran sel darah merah sehingga hemoglobin terlepas ke plasma darah. Berikut ini adalah gambar tes golongan darah dengan menggunakan sistem ABO dan Rhesus. Pengaruh faktor Rhesus terhadap janin saat kehamilan. Jika ibu memiliki darah Rh negatif dan mengandung bayi dengan Rh positif warisan dari ayahnya, maka tubuh ibu akan memproduksi anti-RhD. Sel darah merah janin akan mengalami hemolisis. Hal ini dapat menyebabkan kematian janin di dalam rahim, atau jika bayi lahir maka akan menderita erythroblastosis fetalis.
Eritroblastosis fetalis dapat dicegah dengan injeksi anti-D-immunoglobulin atau ROGAM pada ibu. Sistem limpa. Sistem limpa adalah sistem tubuh yang berperan dalam imunitas tubuh. Sistem limpa terdiri atas cairan limpatik atau getah bening, pembuluh limpatik, dan organ limpatik. Fungsi sistem limpa sebagai pertahanan tubuh melawan penyakit, tempat pematangan leukosit, mengabsorpsi lemak dan vitamin dalam pembuluh kil, lalu mengangkutnya ke darah, serta mengalirkan cairan interstisial ke ruang antar sel, lalu mengembalikan kelebihannya ke darah. Cairan interstisial adalah cairan dari plasma darah yang merembes keluar dari kapiler darah yang mengisi ruang antar sel. Sedangkan pembuluh limpatik adalah saluran di mana cairan limpatik mengalir. Aliran cairan limpatik dipengaruhi oleh gerak otot polos dan lurik. Pembuluh limpatik dimulai dari kapiler limpatik, lalu membentuk pembuluh limpatik yang lebih besar dan berkumpul di pembuluh limpa dada. Pembagian pembuluh limpatik sebagai berikut. Pembuluh limpa kanan terdiri dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan. Pembuluh ini bermuara di vena subclavian dexter. Yang kedua, pembuluh limpa kiri atau dada terdiri dari kepala, leher, dada, lengan kiri, dan daerah setelah rusuk. Pembuluh ini bermuara di vena subclavian sinister. Organ-organ limpatik terdiri dari organ limpatik primer dan organ limpatik sekunder. Organ limpatik primer yaitu sumsum tulang dan timus, sedangkan organ limpatik sekunder terdiri dari nodus limpa, limpa atau spleen, dan tonsil. Sumsum tulang menghasilkan limfosit. Apabila limfosit menetap di sumsum tulang, maka limfosit akan berkembang menjadi limfosit B. Timus merupakan tempat pematangan limfosit dari sumsum tulang. Limfosit akan berkembang menjadi limfosit T. Nodus limpa merupakan titik di sepanjang pembuluh limpa yang mengandung limfosit dan makrofag. Fungsinya sebagai penghancur benda asing. Limpa atau spleen fungsinya membuang antigen dalam darah dan menghancurkan eritrosit yang sudah tua. Tonsil fungsinya memerangi infeksi pada saluran pernapasan atas dan faring. Aliran limpa. Cairan interstisial dari jaringan akan menuju kapiler limpa, kemudian ke saluran penampung, lalu ke pembuluh limpa yang lebih besar, lalu bergabung membentuk trunkus atau batang saluran limpa utama. Faktor yang menggerakkan cairan limpa antara lain kontraksi otot, inspirasi dan ekspirasi, dan pemijatan tubuh. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.